kembali lagi di Mixer, Mixtape User. Di season yang baru ini dan di episode pertama, kalian pasti masih asing nih sama aku dan temanku yang ada di sebelah ini. Nah, makanya kenalin, aku Alia sebagai host untuk season ini dan di sebelah aku ada co-host spesial nih buat hari ini. Boleh kenalin dong Kak dirinya? Halo semuanya, kenalin aku Afla, aku dari Wisar 12 dan hari ini aku akan nemenin Alia di Mixtape User kali ini. Nah, kalian pasti penasaran gak sih kita bakal bawain apa? Buat pemula nih terutama, kalian pasti bakal sangat tertarik dengan tips ini. Nah, kita akan bawa beberapa tips untuk kalian yang mau fokus di seni rupa terutama di bidang menggambar. Nah, boleh sebelum itu aku mau tanya ke Aflah dulu. Menurut kamu hal penting apa sih yang harus kita lakukan sebagai seniman pemula waktu kita belajar mula dulu gitu? Jadi menurut aku ya, pertama tuh kayak kita harus ada niat. Karena kalau misalnya kita nggak ada niat dalam kita mau mulai belajar berkarya itu selanjutnya tuh nggak bakal konsisten. Terus yang selanjutnya mungkin kayak at least kita tahu atau familiar dengan kayak basic dalam belajar berkarya, kayak misalnya bentuk-bentuk dasar, mungkin tekstur atau teknik-teknik dalam berkarya kayak arsiap dan lain-lain. Oke, bener banget sih. Nah, menurutku juga bakal penting banget untuk kedepannya tentang niat, tentang hal-hal yang bakal menunjang kita di kedepannya di seni rupa. Nah, biar makin jelas nih, kita ada beberapa tips yang mungkin bakal berguna buat teman-teman. Apalagi teman-teman yang pusing mau belajar apalagi setelah belajar hal-hal yang mungkin udah teman-teman pelajari. Nah, yang pertama itu tentang bentuk dasar. So, kalian pasti udah sering banget denger tentang bentuk dasar. So, menurut kamu bentuk dasar itu apa? Dasar tuh kayak bentuk kayak misal lingkaran yang dasar-dasar sebelum nanti jadi bentuk yang lebih kompleks kayak lingkaran, elips mungkin gitu. Oke. So, secara pengertiannya ya, menurut Marga tahun 2017, elemen bentuk biasa dikenal dengan bangun dasar 3 dimensi seperti balok, piramida, tabung, bola, dan kubus. Bentuk tersebut berasal dari sisi bidang yang saling bertemu. Contohnya yang gampang tuh, paling gampang ya kubus. Kubus itu kan terdiri dari beberapa sisi bidang yang saling bertemu, 4 sisi bidang itu. Nah, ada dua jenis bentuk dasar ini, yaitu geometris dan biometris. Geometris itu adalah bentuk yang memiliki ukuran dan terukur secara sistematis, sementara biometris itu terinspirasi dari alam. Nah, setelah ini mungkin kita bisa tanya-tanya juga ke apa, mungkin kalau kamu untuk bentuk dasar kayak gini tuh pernah belajar tentang hal ini atau gimana tips kamu belajar tentang kayak bentuk dasar gitu? Bentuk dasar pasti kita ada kayak dari kecil tuh pasti udah familiar kan ya, kayak misal lingkaran atau elips atau ya tadi kubus juga kalau yang 3 dimensi. Nah itu kita pasti udah dari kecil udah diajarin itu kan juga. Terus dulu kayak misal waktu TK atau PAUD gitu kan pasti kayak kita gambar boneka, terus kita mulai dari lingkaran dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu sih. Oke. So ya, dari buat teman-teman sendiri ya, mungkin bisa dicoba dengan belajar objek-objek dasar. Habis itu kalau udah terbiasa, kita bisa belajar menempatkan objek tersebut dari berbagai perspektif. Jadi teman-teman udah intinya udah lancar dalam penggunaan bentuk dasar ini. Habis itu teman-teman mungkin bisa mulai buat ngembangin dari bentuk-bentuk dasar ini ke bentuk yang lebih kompleks. Nah, selain bentuk dasar yang penting ini, untuk membangun dimensi dari bentuk dasar, kalian juga bisa mulai belajar tentang gelap terang nih, tentang shading. Nah, kita tuh harus belajar ini karena hal ini juga penting. Tapi mungkin kita juga bisa tanya-tanya lagi nih, wah,
menurut kamu yang hal-hal penting dalam pencahayaan tentang shading, highlight, bagian bayang-bayang kayak gitu gimana? Kalau aku tuh shading tuh pasti penting ya, karena biar karya kita tuh lebih hidup, lebih kelihatan, walaupun misal itu dua dimensi terus kayak kelihatan jadi tiga dimensi gitu ya. Terus kalau menurut aku itu bisa dikembangin dari kayak arsir atau teknik-teknik lain kayak pointillis, akuarel, dan lain-lain. Oke, bener banget nih. Nah, menyangkut shading ini, untuk secara umumnya dulu ya, cara belajar untuk gelap terang yang gampang tuh kita ambil beberapa objek di sekitar kita. Kita lihat arah cahayanya, arah refleksinya tuh di mana. Habis itu kita sketsa objek tersebut. Terus bagian yang bakal terang tuh pasti bagian yang paling deket sama cahaya. Sementara yang semakin jauh dari cahaya itu bakal semakin minim, gelap, dan menjadi daerah bayang-bayang. Nah, di bagian shading ini kita tidak terlalu terpaku pada garis-garis dari objek. Karena kita akan membangun garis objek tersebut dari shading yang kita buat, dimana nanti pasti akan menghasilkan dimensi yang ya sesuai yang kita mau juga sih. Terus, nah, tips yang paling gampang itu kita ambil beberapa objek, kita foto, habis itu kita naikkan kontrasnya. Nah, nanti kita lihat secara hitam putih, nanti pasti akan terlihat bagian mana yang lebih terang dan mana bagian yang lebih gelap. Nah, berkaitan dengan shading ini ada beberapa teknik. Jadi kita mau spill beberapa teknik apa aja sih, Wah? Aja tuh tekniknya. Jadi yang pertama ini ada teknik pointillis. Apa itu pointillis? Oke, secara pengertiannya dulu nih, biar gampang. Menurut Widyokusumo tahun 2014, teknik pointillis merupakan teknik arsir yang digoreskan berupa titik atau stippling. Semakin ditumpuk dan berdekatan, akan semakin rapat titik-titik tersebut. Jadi di teknik ini tuh, kita tuh mengandalkan titik sebagai media untuk membangun objek kita. Habis itu, semakin rapat dari titiknya, itu bakal semakin gelap. Sementara semakin renggang, maka akan semakin terang. Tuh. Nah tentunya kalau misalnya kita mau berkarya dengan menggunakan teknik pointillism ini, pasti kita harus sabar nggak sih? Karena kita harus buat titik yang banyak dan yeah. Kalau bisa itu pakai drawing pen, karena kalau pakai pensil pasti bakal itu effort lebih, kecuali kalau misalnya pakai pensil yang 2B ke atas yang emang gelap. Gitu. Benar banget. Jadi di teknik ini tuh intinya kita menggunakan titik, terus kerapatan titiknya dilihat. Habis itu ini tadi alat berupa drawing pen, terus waktunya juga yang butuh lumayan sehingga kita juga harus sabar. Nah, selanjutnya nih ada teknik arsir. Teknik arsir itu nggak terlalu beda sebenarnya dari pointillis. Teknik arsir itu sebenarnya hanya bedanya di bagian kalau yang tadi butuhnya titik, sekarang garis. Nah, menurut Marga tahun 2017, arsir sendiri adalah garis yang dibuat secara berulang-ulang dapat menghasilkan efek berupa bayangan atau dimensi, dan teknik arsir ini sendiri fokusnya adalah kerapatan garis. Nah, ada beberapa contoh dari arsir ini. Salah satunya tadi yang kita pakai saat pointillis, yaitu stippling. Terus kerapatannya juga sama gak sih? Karena masih kayak berobat, kayak misalnya kalau lebih rapat berarti lebih gelap, lebih renggang, lebih nanti hasilnya lebih tipis, lebih terang. Terus mungkin kalau alatnya sendiri tuh biasanya pakai apa sih, Fah? Kalau aku dulu kayak pensil jenisnya. Bisa pensil kalau saya mau yang lebih gelap tuh nanti bisa pakai yang 2B ke atas. Kalau misalnya mau yang lebih terang itu nanti bisa pakai HB, dan ya di bawahnya juga pakai full drawing pen juga bisa, karena ada ketebalannya juga. Iya, bener banget. Jadi intinya dari dua teknik ini kita membangun
kerapatan titik dan garis tadi kan. Intinya Oh, semakin rapat dari semakin rapat kita menempatkan garis dan titiknya, maka semakin gelap daerah tersebut. betul sekali. Terus, nah tadi kan kita udah bahas yang pokoknya intinya baru belajar hitam putih nih. Terus kita bisa nih masuk ke teknik selanjutnya yang bakal lebih berwarna. Teknik itu adalah teknik akuarel. Siapa nih yang suka mengecat dengan cat air ataupun akrilik? Nah, teknik ini tuh bedanya di bagian tentu aja media yang digunakan bakal beda, yaitu kanvas bisa, kertas gambar yang khusus sendiri bisa, terus habis itu ada pakai kuas, ada pakai juga tentu aja air, terus sama cat air. Nah, teknik ini tuh mengandalkan tipis dan transparannya saat kita mengoleskan atau mengaplikasikan cat pada bidang gambar. Terus teknik ini tuh ada 2 jenis, yaitu wet on wet dan wet on dry. Mungkin kalau wet on wet tuh kayak basah basah, kayak basah nggak sih? kertasnya dibasahin dulu terus habis itu baru ditaruh catnya, atau enggak cat yang basah kita timpa dengan cat yang basah lagi. Kalau misalnya wet on dry itu berarti kertas yang kering kita taruh cat yang basah, atau enggak cat yang udah kering kita taruh dengan cat yang basah. Nah, yang teknik wet on wet itu dia bakal menghasilkan tepian yang lembut, lalu efek acak yang kompleks serta gradasi warna yang indah. Jadi kalau buat teman-teman yang suka main dengan warna mungkin udah nggak asing ya sama ini. Apalagi cat air tuh kadang digunakan sebagai beginner gitu loh, kayak Sebagai sebelum gitu ke kan. cat-cat Kayak cat lain kayak akrilik, apalagi guas Ya. susah kalau misal konsistensi airnya agak kurang pas, itu susah pengaplikasiannya jujur. Terus tadi kan kita udah bahas penggunaan cat air dan cat jenis lainnya yang mungkin bakal tricky lah kalau kita nggak paham konsep dasarnya dan kita nggak pernah latihan cara penggunaan dari yang dasar dulu, itu pasti susah. Nah, jadi semakin transparan pengaplikasiannya dari cat air ini, dari cat ini, maka daerah tersebut bakal jadi daerah yang terang. Terus bakal jadi daerah yang gelap kalau semakin ditumpuk warnanya atau kita pemilihan warnanya itu yang semakin gelap, itu bakal jadi daerah yang bayang-bayang. Nah, penggunaan ini pasti membiasakan kita untuk lebih bijak dalam pengaplikasian cat biar nggak boros cat karena mahal. Nah, kan tadi udah nyangkut warna nih. Kalau Iya. misalnya warna itu kan pasti ada meaningnya kan. Iya, Nah, itu gimana sih Al? Meaning dari setiap warna mungkin. dari setiap warna ya. Kayak Itu. biru tuh menggambarkan apa gitu. Kayak kita contohnya langit kayak gitu kalau kita lihat tuh misal langit pagi sama sore kan beda. Langit pagi itu kan kayak butuh intinya apa ya? Bukan butuh sih. Kita kalau ngelihat bakal kerasanya damai, tenang, terus kayak pokoknya terhanyut yang wah gitu. Sementara kalau kita udah lihat yang kayak senja gitu, itu pasti bawaannya pengen galau banget nggak sih? Kayak walaupun kita nggak galau, kayak aku pengen galau aja lah ngeliat senja. Wah, anak indie banget sih. Kalau kamu gimana kalau ngeliat warna-warna kayak gitu lah? Kalau warna-warna menurut aku kayak ya sama sih kayak kamu, kayak warna itu kayak jadi ngatur kontrol emosi kita. Bener. Kayak bener. misalnya abu-abu terus kita jadi sedih, atau kuning kita jadi senang, gembira gitu sih. Jadi intinya dari pengaplikasian pemilihan warna itu tentang apa yang mau kita sampaikan ke audiens kan. Jadi ada meaningnya. Nah, ada beberapa warna nggak sih yang jenis-jenis warna di dalam seni rupa sendiri? Mungkin buat kamu, menurutmu apa? Warna ada apa aja sih? Warna ada primer, sekunder sama tersier. Kalau misalnya primer tuh yang warna pokok kayak merah, kuning, biru. Kalau misalnya warna sekunder tuh berarti campuran
dari kedua warna primer ini jadi menghasilkan warna yang baru. Kalau misalnya tersier tuh warna yang dari sekunder campuran sekunder primer ataupun senior sekunder gitu. Oke, bener banget sih. Tapi selain kita, kalau kita lupa untuk nginget-nginget pun kita juga bisa banget pakai color wheel nggak sih? Betul. Jadi ada beberapa jenis warna nggak sih di sana juga? Ada yang satu tone yaitu monokrom. Terus habis itu ada warna analog yaitu campuran dari warna primer dan sekunder. Terus ada yang komplement. Nah, komplement itu yang biasanya tegas banget, yang jelas banget kayak berlawanan kayak hijau sama Kontras. kuning, kontras banget. Tapi itu keren sih. Ya, Kalau jadi outfit tuh keren, beneran. Terus kayaknya kita tuh udah bahas banyak banget gak sih? Iya, Udah ada sampai apa aja warna tadi juga. ya? Udah apa aja sih? Kayak bentuk dasar, terus habis itu teknik, warna, ada warna, terus shading udah sih, juga. shading, shading, teknik-teknik shading. Betul. Nah, itu kan udah bahas banyak kan. Nah, kalau kita udah bahas beberapa hal ini, apa kita langsung bisa? Kan Enggak dong. Nah, Terus butuh latihan biar agar kalau latihan konsisten tuh pasti bakal membutuhkan hasil, karena tanpa latihan itu enggak jadi apa-apa. bener banget. Jadi pastinya kita perlu latihan, sabar, niat. Niat juga, niat itu yang Bener banget. Karena itu yang bakal ngembangin kita sebagai seniman. Kita juga bakal intinya dari pelajaran dari semua tips ini tuh gimana nanti di akhir kita nemuin jati diri kita sebagai seorang seniman di dunia seni rupa. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kita tuh ada nggak sih di user buat ngembangin banget diri kita sebagai seorang seniman? Kita ada 2 kegiatan, apa tuh lah? Ada gambar sama kelas user. Jadi ini bermanfaat kalau misalnya buat melatih. Kayak misalnya kita bisa sharing juga, kita bisa dapat ilmu di kelas user, kita bisa praktisnya di gambar gitu. Jadi itu sebagai bagian dari latihan dan niat tadi. Ya. Ini bisa banget dimanfaatin semaksimal mungkin oleh anak-anak user, apalagi karena ini fasilitas yang kayak kemarin kita belajar wayang gitu, kayak nggak semuanya Gimana lagi bisa kita belajar dapet. wayang juga. Apalagi lengkap itu warnanya, Gratis beneran. ya. Kayak harus dimanfaatkan itu. Nah, kayaknya udah banyak nggak sih kita bahasnya? Banyak banget sih. Udah takutnya kalian malah bingung gitu, jadi mungkin pembahasan kita sampai sini aja dulu ya guys. So semoga tips ini bermanfaat buat kalian dan makasih Aflah udah nemenin Ya, aku makasih hari udah undang aku ini. juga. So ditunggu untuk next episode buat mixtape user see you on next episode di Mixtape User bersama aku sebagai host di season. So, see you on the next episode Mixtape User bersama aku di episode selanjutnya dan bersama co-host lainnya yang tentu aja rahasia dan bakal bikin kalian penasaran. So, jangan lupa pantengin media sosial User buat info-info selanjutnya. Thank you. Dadah guys.